بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دستوركم يا أهل الدار ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور أما بعد. Kita masuk kepada hikmah yang ke-17. Ma taroka minal jahli syai'an, ma taroka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fih. Ma taroka, tidaklah meninggalkan, minal jahli, dari kebodohan, man itu orang aroda yang menghendaki, an yuhdisa untuk membuat atau mendatangkan fil waqti dalam suatu waktu, ghairama selain sesuatu adharullah yang telah Allah tampakkan itu sesuatu fihi di dalam waktu tersebut. Tidaklah meninggalkan kebodohan sama sekali. Artinya bodohnya bodoh yang paling bodoh sudah. Siapa orang yang bodoh paling bodoh itu? Kata beliau, man arada ayyuhdisa fil waqti ghaira ma adharahu Allahu fi, yaitu orang yang menginginkan mendatangkan sesuatu di dalam suatu masa atau suatu waktu. Dia pengen sesuatu selain yang telah Allah tampakkan di waktu tersebut. Ini berarti paling bodoh-bodohnya orang. Bodoh itu ada 3 tingkatan. Ada al-jahl al-basit, bodoh biasa. Bodoh biasa itu ditanya ini apa, dia tidak tahu. HP tidak tahu. Ini bodoh biasa. Ada bodoh al-jahl al-murakkab, bodoh yang kuadrat, bodoh yang bertumpuk-tumpuk. Seperti orang ditanya ini apa? Oh, ini adalah TV misalnya. Sok tahu, gak ngerti tapi merasa tahu salah. Ini namanya bodoh murakkab. 1, dia berarti tidak tahu TV. 2, dia tidak tahu HP. Tidak bisa bedakan. Ini namanya jahil murakkab. Orang yang tidak tahu tapi dia merasa tahu. Kemudian ada yang al-jahlul akbar, jahil bodoh yang paling super bodoh. Yaitu apa? Orang yang tidak tahu dan tidak kenal Allah. Ini berarti orang yang super bodoh. Tidak kenal kebaikan Allah, tidak kenal kelembutan Allah, tidak kenal sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang sakit datang ke dokter, dia pasti di hatinya tidak ada perasaan mangkel sama sekali sama dokter. Kenapa? Karena dia datang ke dokter pengen diobati. Disuruh dokternya buka pakaiannya, suntik. Walaupun sakit, dia tidak dendam sama dokter. Masa enek pasien orang dokter kurang ajar dokter, nyuntik aku ditenono tak suntik ganti. Tidak ada. Kenapa? Hatinya rindu sama dokternya. Kenapa? Karena dokter mau berarti
mengobati, menjanjikan kebaikan untuk saya sehat agar saya semakin baik. Suruh minum obat ini ya pahit tidak kurang. Masa enak pasien, wah dokter ini kurang ajar, obat pahit itu kan enggak. Dia pasti hatinya ridho, seneng, tidak ada dendam, tidak ada benci sama dokter. Kenapa? Karena obat, karena suntik itu adalah untuk kebaikan dirinya sendiri, untuk dia agar tambah lebih sehat. Nah, kita itu kalau sama dokter, hati kita itu kalau bisa ridho, bisa seneng, tidak ada kebencian. Tapi kalau sama Allah, kok kita itu sering benci sama Allah. Contoh, orang pengennya apa? Rezekinya banyak, rezeki banyak. Tiba-tiba ada musim corona. Akhirnya walah pekerjaan sulit. Akhirnya kadang-kadang orang yang tidak paham sama Allah, ya Allah, Gusti Allah kepiye loh. Aku kerja rono rene banteng tulang, kok tidak ada hasil sama sekali. Dia marah, mantel sama Allah. Padahal seretnya rezeki itu suntikan untuk kita. Biar apa? Biar nanti di akhirat sehat. Biar nanti di akhirat tambah baik. Loh kok bisa? Loh ada riwayat itu ngeten. Minad dunubi dzambun la yukaffiruhu. Minad dunubi dzunubun la yukaffiruha illa al-ham bil 'aish. Termasuk dosa itu ada dosa yang dia itu tidak bisa terhapuskan dengan istighfar, tidak bisa dihapuskan dengan amal ibadah lain, tidak bisa. Ada model noda itu kalau dikasih sabun, dia sabun apapun tidak bisa, harus pakai cairan khusus, baik clean misalkan. Dosa juga begitu, ada dosa-dosa kita itu yang tidak kita sadari itu tidak bisa kita istighfari, wala kita tobati, wala kita dengan ibadah minta ampun sama Allah, tidak bisa hilang dosa itu. Saking noda membandel. Nah, dosa yang noda membandel ini itu bisa hilang otomatis saat kita susah mikirin nafkah rezeki untuk keluarga saat seret. Rezeki kok seret susah. Tapi tidak marah sama Allah, hatinya ridho sama Allah. Ini suntik untuk sehat, biar dosa-dosa saya hilang. Alhamdulillah. Tuh ini seretnya rezeki ternyata di dalamnya ada hikmah yang besar. Karena itu Habib Ali mengatakan khalaqal khalqa bihikmah wa tawwa 'alaiha ilmah. Allah menciptakan alam raya dan semua yang terjadi ini, baik masalah rezeki ataupun masalah lainnya, itu semuanya ada hikmahnya semua. Semuanya ada hikmahnya semua. Ya Allah, sampai seret rezeki itu loh jadi pengampunan dosa yang tidak bisa diampuni dengan istighfar atau lainnya. Subhanallah. Kita manusia masalah kesehatan pengennya sehat. Tapi terkadang Allah ngasih sakit. Ini suntikan. Manusia yang tidak paham kadang-kadang ngamuk, yo aku bisa sakit seperti ini, Tuhan itu tidak adil. Saya kok bisa kena musibah seperti ini, Tuhan ini tidak adil. Ngamuk sama Allah, marah sama Allah, saking nggak paham ini. Kayak anak kecil sudah batuk, dilarang orang tuanya makan es krim, ngamuk sama orang tuanya. Wah, mau ngamuk dia ngamuk, cicil. Tapi kalau dia besar, udah paham apa maksud orang tuanya, dia tidak akan ngamuk. Iya, enggak bu, jangan makan es krim, iya. Jangan makan es, iya. Ini sudah besar. Nah, di antara hamba-hamba Allah itu ada yang begitu, imannya masih seperti anak-anak. Kalau dilarang oleh Allah, ditegur oleh Allah dengan sakit, ditegur oleh Allah dengan musibah, baik hartanya atau keluarganya, ada yang meninggal dan seterusnya. Itu ada yang seperti anak kecil imannya, kayak anak kecil tidak terima sama Allah, ngamuk, ya Allah gak adil nih, kenapa saya harus kena seperti ini, kenapa harus begini, kenapa ngamuk seperti anak kecil yang dilarang makan es krim, ngamuk sama orang tua. Padahal ya Allah,
Jangankan musibah-musibah yang besar, musibah-musibah yang kecil pun itu semua berbuah pahala, itu semua berbuah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ma min syaukatin yushaku biha ummati illa wa ana ajidu alamaha. Kalau dalam hadis Nabi mengatakan tidak ada satu duri pun yang menusuk kulit umatku kecuali aku merasakan sakitnya. Artinya apa? Umatnya Nabi yang kena musibah walaupun kena paku itu ada pahalanya, ada totalannya. Karena Rasulullah merasakan itu ditotalkan sama Allah. Semua yang terjadi di dunia ini tidak ada yang lepas dari totalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ini ulama besar ini. Beliau mengungkapkan salah satu hikmah orang kena penyakit-penyakit, diantaranya la yakrul insan ar-ramad fa innahu yaqta'u ruhul amal. Kata beliau, sampai penyakit yang ringan itu loh, belen, mata kita sakit belen. Itu kalau kita tahu hikmah dari belen itu apa, kita akan bersyukur berarti punya penyakit belen. Kenapa pas kena penyakit belen? Kata beliau, penyakit belen itu jangan kamu benci. Allah menjadikan mata manusia itu kadang-kadang belen. Kamu tahu rahasianya apa? Agar saraf atau urat yang menjadikan butanya mata itu hilang, hilang karena penyakit belen. Jadi artinya apa? Kalau tidak pernah manusia tidak pernah penyakit belen, maka dia bisa buta. Urat-urat yang menyebabkan butanya mata itu hilang gara-gara kena penyakit belen. Subhanallah. Ini beliau seorang ulama, tapi beliau mengungkap rahasia kesehatan di dalam penyakit belen. Nek menungso itu gak digawe belen, dia akan buta dengan sendirinya nanti. Manusia yang di dunia ini tidak pernah belen cuma Rasulullah, karena beliau memang asli langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh tubuh beliau pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan beliau, mata itu semuanya asli dari Allah. Kalau kita manusia mata kadang sakit, ternyata itu ada rahasia hikmahnya agar mata itu tetap bertahan, bisa melihat terus, tidak sampai buta permanen. Kemudian diteruskan oleh beliau, wala yadruhu damamil fa innaha taqta'u urqal baros wala yadruhu zukam fa innahu yaqta'u urqal judam. Jangan pula kita itu benci, manusia itu benci dengan bisul-bisul jerawat. Itu bisa menghilangkan urat-urat yang menjadikan penyakit lepra. Dan juga jangan kita membenci pilek. Di balik pilek itu juga bisa menghilangkan urat-urat yang menyebabkan saraf-saraf jelek yang ada di tubuh yang bisa menyebabkan penyakit kosta, lepra kosta. Itu penyakit kulit, yang kulit ini kalau sudah hitam nanti lama-lama membusuk rokok. Subhanallah, penyakit itu jarang terjadi pada manusia. Ada, tapi jarang. Kenapa? Ternyata rahasianya di tubuh kita itu ada bisul-bisul kecil, kadang gatalan, kadang jerawatan. Itu semua adalah menghilangkan urat-urat yang menjadikan penyebab penyakit lepra atau judam tadi itu. Lepra atau apa tadi, penyakit kulit itu sudah. Subhanallah, semuanya itu ternyata adalah obat baik untuk fisik kita dan juga obat nanti di akhirat kita menjadi orang yang ternyata seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebab sesuatu yang dulu di dunia mungkin kita benci, dulu kok rezeki sempit, dulu kok aku sakit, dulu kok aku kena musibah, kita kadang-kadang benci itu. Ternyata itu adalah obat suntikan vitamin dari Allah agar kita nanti datang kepada Allah di akhirat dalam keadaan yang sudah bersih dari semua noda dosa. Karena itu orang yang faham seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir
atau di qasidah Hadratul Saudan itu beliau mengatakan apa? Atau uka Rabbi jazil wa kullu atau uka Rabbi jazil wa kullu fi'lik jamil wa fik amalna tawil fajud ala tamin. Atau uka pemberianmu wahai Allah jazil, pemberian Allah itu besar, terus tidak bisa dihitung dengan apapun. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Habib Abdullah Haddad sampai menyatakan, loh, manusia itu kena ujian, dia menyangka dia ini seorang yang bersabar, padahal semua orang itu harusnya bersyukur. Di balik ujian masih terdapat nikmat Allah yang begitu banyak, lebih banyak daripada ujian yang datang. Mau diuji apa? Sakit? Seluruh tubuh kita ini loh masih sehat. Rambut ini satu nikmat. Yang ujung dibuat lentur, yang atas dibuat lentur. Andaikan yang bagian akar dibuat keras, atau yang bagian ujungnya dibuat keras, waduh, ini sakit semua kalau gerak kena rambut itu. Terus perhelai, belum kulit, belum jantung, belum hati, belum semua yang ada. Ini semua walaupun ada musibah, kita tuh lebih banyak ada nikmatnya yang masih ada. Nikmatmu begitu besar ya Allah, wa kullu fi'lik jamil. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati. Apa? Semua perbuatanmu ya Allah adalah baik untuk kami. Tidak ada Allah mendolimi hambanya, disiksa hambanya, tidak ada. Allah bersama orang yang beriman khususnya selalu berbuat baik di dunia sampai akhirat. Walaupun bentuknya penyakit, walaupun bentuknya musibah, walaupun bentuknya rezeki yang kekurangan, ekonomi yang sempit, di balik itu semua kita harus meyakini ada kebaikannya, ada hikmahnya, pasti itu. Pasti, tidak di dunia, di akhirat ada. Pasti ada kebaikan, ada hikmah yang terkandung di dalam semua ujian yang telah Allah berikan. Sampai-sampai orang kalau paham ini, Pak, ya Allah, Imam Syafi'i itu, beliau itu orang yang sangat ridho dengan apapun yang terjadi. Beliau ulama besar, wali besar, orang dekat sama Allah. Diuji oleh Allah, Pak. Beliau pernah kena penyakit bawasir. Bawasir itu ambien. Alhamdulillah. Nah, kita orang jangan minta penyakit. Ya. Ini tapi kalau diuji Allah sabar. Tidak boleh minta penyakit, tidak boleh minta musibah. Tapi ketika datang sabar, jangan marah. Ya. Beliau diuji punya penyakit ambien. Sampai beliau ngajar hadis, itu kalau duduk sampai netes. Dari jalan belakang itu netes darah. Maka apa kata beliau? Allahumma in kana fi hada ridhoka fazidni minhu. Ya Allah, jika penyakitku ini, di dalam penyakitku ini, di balik itu ada ridhomu, maka tambahi ya Allah. Imam Syafi'i, tambahi sakit saya ya Allah. Cuman untuk kita jangan. Tidak boleh kita minta sakit, tidak boleh kita minta bencana, takutnya nanti tidak kuat. Imam Syafi'i orang kuat. Ya Allah, kalau ini ada ridhomu, saya sakit ini, di balik itu ada ridhomu, ya Allah, sudah tambah ya Allah. Subhanallah. Ini orang-orang yang mereka betul-betul kenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dilakukan oleh Allah di saat kapanpun, dimanapun, apapun yang terjadi, itu semua adalah kebaikan untuk kita. Semua kebaikan untuk kita. Sampai-sampai Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini seorang ulama besar, wali besar. Sampai-sampai debu yang diinjak oleh kudanya Abu Yazid Al-Bustami itu orang yang melihat debu dari kudanya Abu Yazid Al-Bustami, kalau dengan melihat dengan perasaan cinta, oh ini debu habis Abu Yazid Al-Bustami lihat, maka dia bisa masuk surga. Debu itu, apalagi lihat kudanya, apalagi lihat orangnya. Orang yang pernah lihat bekas debu daripada kudanya Abu Yazid Al-Bustami, maka dijamin akan masuk surga kalau dia cinta sama beliau. Wali besar. Ya Allah, itu pernah mengatakan apa, Pak? Uridu Allah uridu. Uridu Allah urida. Urid
Allah urid. Aku pengen tahu, aku kepenginku apa? Kalian pengen tahu kepinginanku itu apa? Aku kepingin supaya aku tidak kepingin apapun. Aku kepingin supaya aku tuh nggak punya kepingin. Biar semua yang terjadi itu udah pilihan dari Allah sudah. Aku tidak mau harus saya minta ini ya Allah, enggak. Pokoknya semua yang diberikan Allah baik. Aku tuh pengen seperti itu, pengen jadi orang yang tidak punya kepinginan kecuali yang diberikan oleh Allah. Ini derajat ridho. Dalam ilmu tasawuf itu maqamul ridho. Orang yang ridho dengan semua ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya taat, mau rezeki banyak, sedikit, mau sakit, mau sehat, yang penting saya taat, udah itu semua adalah yang terbaik untuk saya karena pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Karena itu ada sebagian ulama mengatakan al-arif la qalba lahu, orang yang ma'rifat kepada Allah, para wali itu, maksudnya dekat sama Allah itu, mereka tuh tidak punya hati. Artinya apa? Tidak punya kepinginan selain yang dikasih oleh Allah. Pasal sudah ridho sama Allah sudah, yang penting saya taat, mau tidak urus. Bahkan sampai Abu Nawas di saatnya kan gitu. Jelas ridho silah. Wala aku alana lil jahim. Saya ini bukan ahli surga ya Allah, tapi di neraka tidak mampu. Artinya apa? Yang penting saya itu ridho ya. Sampai-sampai sebagian ulama atau apa? Yang penting engkau ridho sama aku ya Allah, mau di surga mau di neraka tidak masalah. Sampai seperti itu. Nah kok bisa? Iya, malaikat sampai itu malik penjaga neraka itu, walaupun di neraka ya nikmat dia, karena dia jadi penjaga neraka, tidak tersiksa. Karena dia membawa ridho Allah, diridhoi oleh Allah untuk jadi penjaga neraka. Karena itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man radiya falahu ridha minni hatta yalqani, wa man sakhita falahu sukhtu minni hatta yalqani." Barang siapa yang ridho dengan semua yang aku tentukan, yang aku berikan, maka dia dapat ridhoku sampai ketemu aku nanti di hari kiamat. Sebaliknya barang siapa yang benci, marah sama Allah, tidak terima sama Allah, malah sampai Allah ini gak adil dan lain seterusnya, dia benci sama aku, maka aku pun benci sama dia sampai dia nanti ketemu aku. Artinya di sini apa? Setiap segala sesuatu itu Allah menyimpan hadiahnya, Pak. Ibarat orang kalau zaman sekarang itu kayak orang di prank gitu, di prank. Nah, yang tua-tua ngerti sebetulnya. Ada orang di prank, pertama dikerjai, kerjaan ini itu dibuat mangkal dong. Ternyata di prank ulang tahun, di prank kasih hadiah, semua akhirat. Begitu juga kita di dunia ini di prank sama Allah, pakai musibah, pakai tapi nanti di akhirnya dibuka kadonya dengan akhirat. Ganjarannya begitu besar, pahala begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang dia itu menginginkan sesuatu selain sesuatu yang sudah ditakdir oleh Allah, itu berarti orang yang paling bodoh. Allah takdir dia sakit, dia tidak terima. Kok sakit sih? Allah ini gimana? Mangkal mau, ini orang yang paling bodoh. Sebab dia adalah orang yang tidak kenal Allah. Ditakdir miskin. Waduh, saya kok miskin sih? Allah ini gimana? Gak ada, saya sudah kerja dari muda sampai sekarang. Ini berarti orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena dia menginginkan kaya, menginginkan sehat di saat Allah sedang ngasih miskin, sedang ngasih sakit, yang mana itu terbaik untuk dia. Lihat bagaimana salah satu di zaman Nabi dulu, pas dia miskin Pak, itu baju gantian sama istrinya. Ulama ada nggak mau nyebut namanya karena dia dulu pernah jadi sahabatnya Nabi. Tapi kalau di riwayat ada nyebut namanya Sa'labah kan. Sa'labah ini dulu pas miskin itu ahli ibadah. Kalau jamaah tidak pernah ketinggalan, selalu bersama Nabi. Padahal pakainya gantian sama istrinya, pakainya cuma satu. Ya Allah,
miskin yang benar-benar miskin ini. Gak orang miskin saya seperti itu. Tak pakaian miskin, orang miskin pakaian cuma satu, tidak ada yang sekarang. Pasti ya punya pakaian lebih dari itu. Minta kaya sama Nabi, ya Rasulullah, doakan saya biar kaya oleh Nabi ini. Saya ini pakaian cuma satu, biar lebih enak nanti badannya Nabi itu. Udah, kamu tuh baik kayak gini aja. Oh, kamu nakdir kamu dalam keadaan kekurangan, ini lebih baik bagi kamu. Ngeyel, tidak oleh Nabi, saya pengen yang kaya. Ya Allah menghendaki dia dalam keadaan miskin, dia pengen selain itu. Akhirnya benar. Nah, didoakan Nabi, nah, dikasih 2 kambing itu, betina yang lelaki, anaknya dirawat sama dia, semakin banyak dia semakin sibuk sampai datang berjamaah. Tidak bisa jamaah sudah, ngurusi kambingnya begitu banyak, lembah itu kambingnya dia semua. Sibuk dengan dunia, sampai disuruh zakat sama Nabi tidak mau. Nah, akhirnya dia meninggal dalam keadaan munafik karena tidak mau menyalurkan zakat, dimintanya karena Nabi tidak mau dibilangin. Karena itu, inti dari wadah hikmah ini adalah mengajak kita untuk punya adab, punya tata kerama, punya sopan santun sama Allah di saat diuji oleh Allah. Sakit, ya berobat, tapi hati jangan sampai marah sama Allah. Saya kok juga bisa jangan. Mau marah, mau manggil, tetap sakit ya sakit. Daripada tidak dapat pahala, tidak dapat kado apa-apa dari Allah, udah sakit, ya Allah baru berobat. Ketika diberi ujian oleh Allah, kekurangan rezeki, kerja. Tapi untuk makan apa? Ya utang saya atau minta paling mendesak ya minta. Kalau memang utang tidak ada karena untuk makan anaknya, udah minta aja tidak apa-apa. Karena posisinya memang seperti itu, saat itu masih begitu. Sabar, nanti ada saatnya Allah minta. Jangan sampai punya amarah benci sama Allah. Saya kok jadikan orang bekerjaan. Di balik itu nanti ada hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seterusnya, semua hal-hal yang di zaman atau di suatu waktu ketika Allah masih sakit, ya jangan sampai kita marah pengen sehat. Ketika Allah masih kekurangan, jangan sampai kita marah pengen yang banyak harta. Jangan. Ya, kalau ketika Allah masih musibah, jangan sampai marah. Kok saya kena musibah? Harusnya saya nggak kena. Jangan pernah marah sama Allah. Karena dari itu semua ya adalah pahala yang besar dari Allah Subhanahu dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampai ada orang diuji oleh Allah dengan kesehatan, dengan diuji sakit, dengan harta, diuji kekurangan dan lain sebagainya, diuji kok marah sama Allah, ini yang dimaksud dalam hikmah ini itu adalah orang yang paling bodohnya makhluk, paling bodohnya orang, yaitu orang yang menghendaki selain sesuatu yang telah terjadi. Bodoh-bodohnya makhluk, bodoh-bodohnya orang adalah orang yang menginginkan selain sesuatu yang sedang terjadi. Padahal itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang berakhlak kepada Allah. Hati kita jaga, jangan sampai ada sesuatu yang kelihatannya tidak enak. Kok gini? Jangan pernah kita marah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tetap usaha apa yang bisa diusahakan, berobat, usaha itu. Yang penting hati kita jangan pernah ada marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di situ pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan hikmahnya. Tidak di dunia, nanti di akhirat akan kita jumpai. Satu hadis ada riwayat nanti dari kiamat itu, liyakum ahlul karam ya Allah. Nanti dari kiamat itu ada seruan dari malaikat, wahai orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Allah, silakan berdiri. Maka berdirilah sekelompok manusia, sedikit dari mereka. Mereka bukan nabi, bukan ulama, bukan ya orang-orang yang ahli ibadah banyak. Mereka bukan orang-orang yang ahli sedekah banyak. Tidak. Mereka disuruh berdiri dan ditaruh di tempat yang begitu indah, begitu mulia, sampai semua orang yang lihat kepingin berada seperti mereka. Maka ditanya, mereka itu amalannya apa? Mereka tidak ibadah.
Cuma apa namanya? Sabar. Sabar tidak pernah marah ketika diuji oleh Allah. Diuji harta, diuji kesehatan, diuji musibah. Dia tidak pernah ngamuk sama Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah mangkel kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menerima itu, dia jalani, dia usaha sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jadi amalan yang luar biasa. Nah, mereka nanti ditaruh di tempat yang istimewa. Semua yang lihat pengen seperti mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan derajat tersebut. Kita menjadi orang-orang yang diberi afiat, diberi selamat oleh Allah, mungkin yang sampai akhirat. Kita dijadikan orang-orang yang sehat, yang walaupun pas sakit, dijadikan sakit kita perlu berdosa, dijadikan sakit kita meninggi daripada derajat kita, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan buah daripada ridho Allah Subhanahu Wa Taala dengan semua ujian, baik yang sudah kita lalui ataupun di depan mungkin ada ujian dan lain-lain. Nah, akan tetapi kita minta kelembutan dari Allah agar yang bisa jadi orang yang beruntung di dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Kalau punya minta maaf, jangan orang-orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.